Kenapa makanya akhirnya waktu kemarin speech nangisnya gak berhenti-berhenti gitu ya. Karena berasa banget gitu, ini tuh membangun ini tuh dari nol banget. Dan aku melihat dengan membereskan utang sebagian kecil itu akan membuat tata kelola keuangannya jadi lebih baik dan ekspansi akan jadi lebih mudah sih ke depannya menurut aku gitu. Ya membuat event tuh salah satu DNA kita. Tapi yang lainnya adalah bagaimana kita membuat ini gak sekedar event yang sekali aja. Tapi bagaimana kita meng-create event yang bisa berkelanjutan gitu. Perusahaan ini aku dan Raffi. Tapi di lain sisi juga kita pengen orang juga melihat perusahaan ini tuh bisa jalan juga gitu. Tanpa influence kita gitu. Udah mulai mikirin tentang dividen gak sih Kak? Pastilah, itu tuh siapa sih, aku juga mau lah gitu kan ibaratnya. Ada gak Kak Gigi yang pengen disampaikan kepada investor yang mungkin menilai tentang valuasi premium itu? Ya itu valuasi itu relatif ya. Tapi yang kita lakukan ini valuasinya ini kan ya relatif iya. Tapi kita juga kan keluar angka itu tuh kan gak asbun ya. Itu saham Ransnya mungkin wah kok naik turun banget nih. Mungkin ada keraguan gitu di benak para investor. Ya tak kenal maka tak sayang gitu. Asal-usul dana itu gimana tanggapannya? Karena beberapa bilang ada tentang money laundry. Nah lo gimana tuh Kak? Bingung ya. Hai, Cuanamics di sini, apa kabarnya di sana? Kalau kabarnya Bursa Indonesia di pertengahan tahun 2026 ini sempat diwarnai atau diramaikan oleh beberapa perusahaan yang melakukan IPO. Dan salah satunya adalah PT Rans Entertainment Indonesia Tbk. Nah, kira-kira bagaimana sih arah Rans setelah IPO ini? Langsung aja yuk kita ngobrol dengan direktur utamanya, yaitu ada Kak Nagita Slavina di sini, Kak Gigi. Halo, selamat siang. Boleh. Siang ya karena masih terang ya, siang, selamat siang. Dan aku mau ucapin selamat ya. Terima kasih. Atas IPO-nya. Terima kasih. Rans telah melantai gitu ya di bursa. Gimana nih menurut Kak Gigi maknanya Rans telah melantai di bursa secara pribadi mungkin dan secara perjalanan Rans itu sendiri? Ya pastinya yang pertama gak pernah menyangka ya gitu ya. Karena ini tuh bener-bener menurut aku ini kayak bayinya aku sama Raffi. Another bayi ya, maksudnya anak ada 3, tapi ini tuh bener-bener bayinya aku banget karena kita mulai dari nol. Walaupun mungkin sebelumnya aku sama Raffi memang sudah ada di dunia entertainment gitu, udah mungkin Raffi sebagai sebagai host, sebagai pemain sinetron udah established, tapi untuk di dunia perbisnisan gitu, let's say gitu tuh kayaknya kan itu bener-bener dari nol banget. Yang biasa kita ikut orang, dibayar orang, sekarang kita harus punya perusahaan yang menggaji orang gitu kan. Jadi sesuatu yang gak pernah aku bayangkan sebelumnya, bener-bener dari garasi rumah. Dari waktu itu karyawannya juga gak sampai 10, bahkan di bawah 5 orang gitu. Dari yang bikin konten yang seru-seruan aja. Bahkan dulu tuh sampai Raffi tuh pernah ngomong sama aku, udah aku itu fokusnya di syuting aja. Ini yang YouTube apa gini, udahlah itu buat kamu aja gitu. Jadi saking tuh ngerasa tuh kayaknya tuh ini tuh kayak ya udah organik berjalan gitu. Ternyata dari kontennya sendiri bisa diterima dengan baik gitu. Sampai sekarang kita total viewers, total followers, subscriber itu totalnya bisa 150 juta. Jadi nggak nyangka gitu ternyata kita bisa membangun influence yang sebesar itu dengan apa yang kita bikin gitu. Jadi nggak pernah menyangka bahwa sesuatu yang kayaknya cuman bukan iseng-iseng juga sih, yang diseriusin tapi nggak serius-serius banget bisa menjadi sesuatu yang dipercaya sama publik. Itu buat aku sih dalam dan personal banget. Kenapa makanya akhirnya waktu kemarin speech nangisnya gak berhenti-berhenti gitu ya. Karena berasa banget gitu, ini tuh membangun ini tuh dari nol banget gitu. Mungkin orang taunya Raffi, aku gitu syuting gitu, maksudnya ya ada lah gitu. Tapi untuk perusahaan ini tuh benar-benar ngulik sendiri, cari tahu sendiri, semuanya tuh kayak try and error sendiri gitu. Dari tahun berapa sih tuh Kak? Berarti dari COVID ya? Enggak, sebenarnya tuh kita tuh untuk perusahaannya sendiri udah dari 2015 ya, 16 perusahaannya sendiri. Cuman
ya kadang dipakai isi buat ini buat itu, dan akhirnya untuk di digital sendiri gitu kita bikin konten tuh fokusnya tuh baru di 2017 ya, 2017-18 itu baru mulai bener-bener kayaknya ini arahnya nih orang-orang pada bikin YouTube nih gitu, bikin konten di YouTube. Kenapa nggak kita mulai bikin seru-seruan gitu, sekalian mengabadikan kisah keluarga kita gitu. Jadinya ya mulainya gitu sih. Makanya jadi pas lagi ya sih aku lihat yang ketika Kak Gigi speech terharu ya Kak ya. Saat itu terharu berarti mungkin secara personal ini tuh dalam karena ngerasa kayak baby sendiri. Iya dan bener. kayaknya sekarang kayak udah tumbuh dewasa. Benar, Makanya jadi ngerasa kayak Tuh, aku tuh ngebayangin aja merinding lagi. merinding. kayak ini beneran gak sih gitu. Nyangka nggak tapi Ya, sebelumnya? jadi gini, cerita lagi ya. Akhirnya kita waktu itu bikin konten-konten, akhirnya kok aku juga penasaran gitu. Bukan penasaran, maksudnya aku melihat ini tuh ada potensi gitu. Potensi kayaknya bisa dibisnisin gitu. Tahun keberapa? Tahun Ketika dia kayaknya abis, pokoknya viewers banyak gitu. Aku melihat kayaknya ini bisa dibisnisin. That's why aku waktu itu suka ikut kayak media day gitu, menjajakan konten-konten ini ke brand-brand gitu. Bagaimana ini bisa jadi menghasilkan revenue yang lebih lagi. Well, dari YouTube-nya sendiri kan memang ada gitu ya penghasilan. Tapi kenapa nggak kita coba tap in juga gitu, kayak di TV gitu. Waktu itu ngebayanginnya kayak gitu. Makanya kita yang tim cuman kecil itu menjajakilah ke beberapa brand agency gitu untuk menawarkan kita punya konten ini yuk tap in gitu. Dan akhirnya bertumbuh semakin besar, semakin banyak lagi revenue-nya gitu, alhamdulillah, masya Allah. investor besar juga mulai masuk ya. Nah itu dia, tadinya aku juga nggak melihat itu, aku pikir ya udah ini aku cukup lah gitu buat hore-hore gitu. Jadi kayak buat keluarga aja. Iya gitu buat ya. kita aja gitu, buat aku dan keluarga, karena kan ya pemiliknya cuma aku dan Raffi gitu. Jadi ya suka-suka gue mau beli ini, buat beli itu gitu. Sampai akhirnya tahun 2021 gitu. Aku tuh bingung karena Covid kan gitu. Terus aku bukan bingung sih, kayak sedikit takjub karena waktu itu 2021 tuh banyak beberapa pihak mencoba untuk hubungin kita gitu. Berminat untuk berinvestasi di perusahaan kita gitu. Jadi kayak bener gak sih gitu. Oh, berarti tadinya gak ada ekspektasi. Gak ada ekspektasi, ya cukup-cukup aja gitu buat kita, kayak udah alhamdulillah jauh alhamdulillah tuh udah lebih gitu. 2021 kita banyak ketemu orang, ngobrol, membuka peluang gitu. Akhirnya banyak yang datang, ada beberapa perusahaan besar, terus ada juga venture capital yang ngobrol sama kita gitu. Akhirnya kita melihat, dan juga ketemu beberapa sosok gitu yang sampai sekarang jadi mentor aku. Ya mereka membuka mataku dan juga Raffi gitu, bahwa ini tuh bisa dijadiin sesuatu yang lebih besar daripada ini. Dan di situ tuh dari waktu itu kan awalnya tuh cuman kayak 5-7 orang gitu. Nah di 2021 tuh udah mulai, belum 100 orang kayaknya sih, tapi udah mulai puluhan orang. Dan di situ aku juga berpikir gitu, ini orang-orang kalau kayak bergantung sama popularitas kita gitu, viewers kita lah let's say gitu, aku bisa sampai kapan ya gaji mereka gitu. Sampai kapan aku bisa menciptakan jenjang karir yang bagus buat mereka. Sampai kapan aku bisa kasih makan mereka. Mereka kan ya sekarang mungkin kebutuhannya let's say 10 juta. 5 tahun lagi anaknya tambah gede, butuhnya lebih besar lagi. Aku bisa provide gak gitu? Aku harus ngapain ya? Itu tuh kurang lebih waktunya tuh dengan kegalauan aku tuh kurang lebih tuh datang bersama kesempatan-kesempatan yang lebih besar gitu. Di tahun 2021 tuh itu akhirnya aku membuka mata, kayaknya nih bisa dijadikan sesuatu yang lebih besar gitu daripada cuman konten-konten aja. Revenue yang ya udah ketaker gitu, kayaknya bisa gitu. Akhirnya 2021 itu ya salah satu perusahaan besar, ya teman kita juga lah ya. Masih di sini juga gitu, grup Amtek juga, IEG itu akhirnya berinvestasi di perusahaan kita gitu. Jadi strategic partner lah, sekaligus juga waktu itu aku bilang gitu sama tim dan juga sama mereka gitu, bahwa ini tuh perusahaan keluarga gitu. Ini perusahaan yang aku tuh masih cari tahu ini bener salahnya di mana.
Jadi walaupun mungkin memang minoritas, aku tetap mayoritas, aku minta tolong tolong bantuin aku dong gitu, kayak menstrukturkan perusahaan ini tata kelola yang baik supaya siap nih nanti gitu untuk digulung lebih besar lagi gitu. Oke, jadi ketika kesempatan itu ada, Kak Gigi, yaudah deh, yuk Iya, bareng-bareng kita iya. nyemplung bareng-bareng dan di situ belajar tuh Iya sambil betul, ya. karena aku perlu belajar, aku tahu kapasitas aku, mungkin tim aku juga belum besar, dan kalau cerita lain lagi adalah, jadi tuh karyawan-karyawan awal aku itu tuh tidak didesain untuk menjadi korporasi yang besar gitu, jadi kayak ya udah deh, ya kerja sama gue gitu, awalnya tuh kayak gitu, jadi nggak ada struktur yang jelas gitu. That's why 2021 itu salah satu titik awal buat kita gitu untuk memulai sesuatu yang lebih besar, dan itu disitulah akhirnya kita kayak kayaknya kita bisa nih nanti di suatu hari nanti, cepat atau lambat kita persiapkan untuk go public gitu. Nah, apa perbedaannya, perubahan antara ketika masih di garasi, perusahaan yang masih di garasi, dan sekarang ya udah open nih ke publik ya kan, investor besar masuk, retail bisa masuk. Ada perubahan gak sih dari dalamnya sendiri perusahaan ini tuh? Pastilah gitu, dulu waktu masih di garasi itu token semua aku yang pegang. Itu yang paling utama tuh ya? Itu yang paling utama, token gajian kadang-kadang suka lupa gitu, jadi masih suka di demo WhatsApp. itu kalau gaji lupa. Masih Keluarga. kayak keluarga, maksudnya nggak banyak orang masih kayak Mbak lupa ya gitu, masih gitu suka ada yang WhatsApp gitu. Ya itu dia, mungkin perubahannya itu tuh alhamdulillah menurut aku tuh nggak langsung jreng gitu. Karena di 2021 itu kita punya partner gitu, punya investasi dari luar lagi, itu yang membuat kita jadi lebih disiplin lagi gitu, yang tadinya ya rumahan banget gitu, kayak bener-bener karena pemiliknya cuman aku sama Raffi, ya ibaratnya suka-suka kita gitu mau diapain gitu kan. Tapi setelah ada IEG gitu, grupnya MTech, ya kita lebih tertib lagi lah gitu, semuanya berdasarkan aturan, ada SOP-nya, tata kelolanya juga dipersiapkan, plus juga struktur di dalamnya itu dirapihin gitu. Mana yang bolong, mana yang kurang, mana yang kayaknya nggak perlu. Itu satu hal. Yang kedua yang berasa juga dalam segi kespontanan gitu. Aku sama Raffi tuh orangnya spontan ya. Jadi kalau pengen punya sesuatu gitu, misalnya kayak bukan pengen punya sesuatu bukan itu, tapi lebih kayak kayaknya gue pengen ngerjain ini deh, kayaknya ini bagus deh, misalnya let's say kayak apa ya, kita mau bikin event. Waktu itu kan dulu namanya Rans Karnaval gitu. Ya kalau mau bikin aja gitu. Tapi di saat kita waktu itu udah ada partner kita, kan kita nggak bisa semena-mena kayak gue mau bikin budgetnya segini, mau untung mau rugi nanti deh pokoknya gue mau bikin, nggak bisa kayak gitu kan gitu. Jadi memang dimulai dari 2021 itu di saat ada pihak lain itu kita mulai beberes lah gitu. Plus ditambah lagi sekarang udah jadi perusahaan publik, ditambah lagi gitu kan, kayak semua-muanya gitu. Tata kelolanya harus lebih dirapihin lagi, semuanya ada komite-komitenya, ada komisaris independen. Ya semuanya jadi lebih terstruktur sih sekarang. Ya. Kalau lebih spesifik lagi ngomongin tentang kreativitas ya, kan entertainment berarti kan memang fokus gimana kreatifnya gitu ya. Terus tadi ceritain tentang gimana Gigi dan AA tuh orangnya juga spontanitas gitu saat menciptakan suatu karya. Nah sekarang kan berarti dengan adanya investor besar, terus udah IPO juga, kayak ada apa ya, seleksi lagi gitu gak sih gitu? Ya pastinya nah, gitu. Nah itu gimana menyeimbangkannya dari manajemennya? Kalau aku melihat sih lebih ke, kalau memang itu ini sebenarnya udah bukan jadi aturan sih, selalu yang aku bilang sama anak-anak di kantor dari dulu gitu. Kalau kita mau bikin project apapun gitu, dihitung dan dilihat apakah merah, apakah hijau, apakah kuning gitu kan. Itu udah satu hal gitu, dari dulu tuh memang selalu aku terapkan gitu. Kalaupun memang misalnya dulu ya, kalau misalnya pun memang si project ini kira-kira masih abu-abu gitu, apakah impact lainnya misalnya brandingnya akan lebih bagus. Jadi nggak semuanya itu kan dihitung dengan nggak semua dihitung dengan tangible, semuanya kan ada intangible-nya juga kalau dulu gitu. Dan itu sekarang yang diterapkan juga. Jadi kalau misalnya memang itu sebatas konten,
tidak menimbulkan sesuatu kerugian gitu, itu masih bisa dieksekusi dengan cepat gitu. Saya kayak tiba-tiba spontan pengen kesini bikin konten ini gitu, itu harusnya sih nggak jadi masalah, itu tetap bisa mengcater spontanitas dan kreativitas menurut aku ya. Tapi kalau misalnya itu berhubungan dengan proyek besar, melibatkan uang apalagi dana publik, itu tuh yang harus memang lebih ketat lagi sih gitu, sesuai aturan dan sesuai dengan ya peraturan-peraturan gitu, tata kelola yang baik gitu. Jadi ya dipisahin lah gitu, kayaknya yang masih bisa spontan yang mana yang lebih bisa, ya itu menurut aku sih tidak mengkungkung, tidak bahasanya tidak Membatasi lah ya. Iya, tidak membatasi lah gitu untuk terus berkreatif, untuk menyalurkan kreativitas, cuman lebih ada tata kelolanya gitu. Kalau sebagai ibu gimana? Sebagai ibu, tadi kan ibu Dirut juga ya, ibu CEO, juga sebagai seorang ibu gitu. Ya sekarang sih kalau semenjak IPO ini suka dibilang ibu Dirut ya, padahal dulu mbak-mbak aja ya gitu, satu hal. Yang kedua ya sebenarnya dari dulu kalau sibuknya sih tetap harus, kalau buat aku ya prioritas gitu ya, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri juga. Apalagi ini kerja ibaratnya bareng sama suami lah gitu. Jadi tetap prioritas aku tetap keluarga. Buat aku ya. Kerjaan buat aku bisa ngikut. Gimana pun caranya, guling, jungkir balik, semuanya bisa dilakuin lah gitu. Oke, jadi saat ini pokoknya menjalani kedua-duanya. Iya. Karena memang tanggung jawabnya kayak gak hanya ke keluarga, tapi juga para investor-investor yang benar, baik, yang mulai dari yang besar sampai mungkin retail-retail ini gitu betul. kan. Apalagi setelah IPO mungkin juga banyak yang bertanya nih, kira-kira dana IPO itu buat apa aja sih? Biasanya kayak gitu kan. Iya. Nah, kalau dari yang aku lihat beberapa tuh 7-8% ya kalau nggak salah. Itu adalah untuk pembayaran utang. Nah, ini aku mewakili aja gitu. Betul. Kenapa sih akhirnya itu yang menjadi juga salah satu prioritas gitu? Kenapa nggak 100% misalnya pengen buat ekspansi gitu misalnya? Iya. Ya jujur itu banyak sih yang nanya, tapi satu hal yang perlu dilihat, ini tuh hutangnya bukan hutang yang jelek sih sebenarnya kalau aku lihat gitu. Dan aku melihat dengan membereskan utang sebagian kecil itu akan membuat tata kelola keuangannya jadi lebih baik, dan ekspansi akan jadi lebih mudah sih ke depannya menurut aku gitu. Dan kenapa akhirnya IPO-nya tuh sekarang sih Kak? Itu dia sebenarnya tuh. Beberapa juga menyoroti. Ya itu banyak sih. Iya. Itu dia tadi aku bilang satu hal. Sebenarnya itu udah rencana kita dari 2021. Jadi bukan ujuk-ujuk tahun lalu kita melantai di bursa yuk, nggak gitu. Itu satu hal. Dan dari 2021 sampai sekarang kita banyak belajar. Kita kan punya lini bisnis tuh banyak banget ya gitu. Ya itu dia, dengan karena kespontanan kita nih, kita tuh spontan uhui gitu. Kalau ada yang ngajain kerja sama, dilihat kayaknya punya prospek yang bagus, kita jalanin. Tapi kan dalam perjalanannya kita tahu gitu, mana yang sesuai dengan DNA kita, mana yang sesuai dengan kapasitas kita, mana yang bisa dieksekusi dengan baik, mana yang visible, mana yang enggak, mana yang harus di let go. Belum lagi kan tenaga kita 100% bagi-baginya tuh lebih condong kemana. Akhirnya kita, menurut aku di saat sekarang ini kita udah bisa menentukan mana yang ini kayaknya akan lebih bisa jalan panjang, mana yang enggak, mana yang boncos ibaratnya gitu ya kasarnya. Nah itulah dia kenapa sekarang gitu, karena aku rasa nih sekarang ini tuh kalau di dalam perusahaannya ini udah lebih mateng lah. Itu satu hal internal ya. Eksternalnya kita juga melihat ini sekarang nih ekonomi kreatif tuh lagi luar biasa. Ya walaupun dengan gempuran macem-macem lah ya gitu ya, ekonomi yang sekarang yang lagi tidak menentu. Cuman spesifik ekonomi kreatif menurut aku, menurut kita yang setelah kita riset ini justru lagi berkembang dengan baik. Kita bisa lihat konten lokal tuh lagi booming banget. Bioskop tuh Masya Allah sekarang tuh filmnya film Indonesia ya, kebanyakan gitu. 2/3 dari film-film di bioskop Indonesia tuh film-film Indonesia. Jadi secara konten lokal tuh lagi bener-bener lagi digandrungi gitu kan.
Terus melihat juga yang ini salah satu yang menurut kita juga DNA kita itu adalah event gitu. Kita lihat experience based event itu lagi luar biasa juga gitu. Event kayak setiap minggu nggak ada habisnya gitu. Terus melihat juga terutama Gen Z itu kayaknya lebih banyak menghabiskan uangnya bukan buat keperluan-keperluan yang kayak kita zaman dulu. Kamu umur berapa ya, by the way? Udah kita aja. Itulah Kak. Ya kalau aku tuh ya, kalau zaman aku dulu tuh kayak kita kerja punya uang tuh kan buat nabung buat beli rumah gitu, let's say, buat beli mobil gitu, cita-cita kan. Tapi kayaknya Gen Z sekarang kita lihat tuh mereka tuh kalau punya uang tuh buat lebih ke experience, buat liburan, buat healing, buat nonton konser. Di situ kayaknya juga peluangnya makin lama makin besar gitu. Terus juga content to commerce-nya juga luar biasa gitu. Jadi commerce tuh lagi booming. Nah, kita melihat dua kesempatan ini gitu dari internal yang udah siap, terus eksternalnya juga melihat keadaannya juga kayaknya yang sesuai lagi, maksudnya yang sesuai dengan kita kerjakan tuh lagi bagus gitu. Ini kan momennya nggak 2 kali ya gitu. Momentumnya nggak 2 kali, jadi ya kita rasa saatnya sekarang. Dan akselerasi lewat IPO ini menurut aku dan tim dan semua yang ada di perusahaan ini adalah salah satu keputusan kita untuk bisa melaju lebih lama lagi, lebih langgeng lagi, lebih berkelanjutan lagi di kemudian hari gitu. Oke. Nah tadi karena Kak Gigi juga nyinggung soal fokus ada event ya, yaitu konser. Nah itu kenapa sih akhirnya percaya diri nih dengan konser? Karena kan kita lagi ngomongin misalnya in this economy gitu ya. Dimana kan ya gitulah kelas menengah lagi banyak yang turun kasta dan sebagainya. Apa yang membuat Kak Gigi itu percaya bahwa ini konser ini tuh potensial tahu ke depannya gitu. Ini kan ada target sampai beberapa tahun ke depan melaksanakan belasan konser gitu ya. Kenapa sih? Ya itu dia tadi kan, kita melihat memang ya secara ekonomi besarnya gitu kan memang kayaknya lagi cenderung in this economy gitu ya, kayaknya nggak baik-baik aja. Tapi itu dia, kita melihat memang kecenderungannya sekarang ibaratnya kalau punya uang segitu bukan buat nabung buat beli rumah gitu. Tapi lebih ke experience gitu. That's why kayaknya kita melihat kayaknya event makin lama makin banyak. Tapi bukan itu juga sebenarnya. Itu iya, membuat event tuh salah satu DNA kita. Tapi yang lainnya adalah bagaimana kita membuat ini gak sekedar event yang sekali aja. Tapi bagaimana kita meng-create event yang bisa berkelanjutan gitu, yang menjadi IP. Bukan cuman kayak konser malam ini selesai gitu. Tapi bagaimana ini bisa dilakukan terus menerus. Ya kalau boleh hayal-hayal tuh kan banyak ya gitu yang udah success story itu soal IP ini tuh banyak gitu. Ada Coachella, kalau di Indonesia ada Java Jazz gitu. Itu sih sebenarnya yang kita rasa tuh DNA kita adalah membuat IP, bukan sekedar event yang sehari aja gitu. Kenapa itu akan menjadi baik gitu? Karena di saat kita membuat sesuatu yang berkelanjutan itu ya secara modal di depannya juga memang lebih besar. Tapi kan yang kita dapatkan di kemudian hari mungkin jauh lebih berkelanjutan gitu. Sehingga gak cuma eventnya sendiri, tapi yang kita harapkan adalah turunannya gitu. Mungkin ada kontennya, ada merchandise-nya. Banyak yang bisa dibangun dari sebuah IP, nggak sekedar cuman IP, sekedar event dan konsernya sendiri. Gitu. I see. Berarti dari event itu ngomongin juga IP nih. Yeah. IP tuh ada cipungan itu dijadiin IP juga gitu ya. Iya. Kak itu gimana sih ceritanya? Rencananya itu? Cerita lagi ya. Cipung ini tuh anak aku yang nomor 2, bukan kan? Ya, aku mencoba sekarang semua tahu Kak Cipung. Iya. Aku mencoba sekarang membuat tuh gini, kayak perusahaan ini kan nggak melulu soal popularitas aku, Raffi dan anak-anak aku. Aku pengen memisahkan, sebagai figurnya ada, tapi IP-nya itu bisa terpisah. Walaupun dia nanti udah nggak lucu lagi, si Cipung ini dia akan terus bisa jadi barang, bisa jadi produk, bisa jadi tempat bermain, bisa jadi animasi. Itu sih sebenarnya yang kita sasar. Kenapa akhirnya Cipung ini juga menurut kita itu salah satu yang berhasil kita lakukan gitu. Karena itu memang dimulainya sangat organik gitu. Jadi aku punya anak nomor 2,
nggak sengaja aku panggil dia lucu-lucuan namanya Cipung, 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 Cipung. Orang-orang juga jadi ikut-ikutan manggil Cipung, Cipung, Cipung gitu. Sampai akhirnya, sebelumnya kita memang sudah ada di animasi. Kita sebelumnya ada konten animasi juga dengan anak aku yang pertama namanya si AA, ada Kapten Phoenix, macam-macam lah gitu. Sampai akhirnya kita bikin jadi lupa kontennya, Cipung Abubu. Cipung Abubu yang tayang di Mentari TV. Sambutannya luar biasa waktu itu sampai 20% share-nya. Jadi kita lihat kayaknya ini bisa jadi sesuatu nih. Ini suatu hari nanti dia udah gak jadi bayi lagi, udah gak lucu lagi, udah gede, udah ngelawan gitu ya. Ini masih tetap jadi sesuatu yang lucu gitu. Jadi bisa terpisah dari figurnya. Abis itu bisa bikin apa lagi ya? Akhirnya kita bikin juga FMCG-nya, snacknya. Jadi snacknya yang pakai mukanya si Cipung ini. Alhamdulillah berhasil juga. Kita udah lebih dari pokoknya udah lebih jutaan lah gitu piece gitu selama dari awal sampai sekarang gitu. Jadi menurut kita wah ini oke juga. Bikin lagi event. Jadi kita bikin namanya Cipung Land. Jadi Cipung Land yang udah terjadi itu sebenarnya Cipung Land event. Kita udah bikin di beberapa kota, pengunjungnya luar biasa, hampir 100.000 pengunjung. Terus di beberapa kota itu hype-nya juga luar biasa karena menurut kita juga jarang juga event soal anak gitu, event yang di mall-mall gitu, mall-mall gitu soal ibu dan anak yang ada mini konsernya, ada bazarnya, jadi bener-bener semuanya ada gitu. Terus apalagi ya gitu, kayaknya kalau kita IPO ini kan untuk lebih sustain ke depan berkelanjutan. Ya akhirnya kita percaya kayaknya bisa nih kita bikin playgroundnya gitu, berbasis edukasi juga. Nah itu boleh digambarin gak sih ke kita tentang rencana Cipung Land itu ya? Kayak gimana sih? Ya jadi memang kita nanti akan membuat playground yang namanya Cipung Land di beberapa kota nih. Jadi sesuai dengan prospektus sih di 3 tahun ini kita mungkin ada di beberapa kota gitu. Yang gak cuma taman bermain tapi kita pengennya juga ada kelas-kelas edukatif. Jadi ya buat anak-anak kayaknya aku rasa ibu-ibu sekarang tuh kayaknya fokusnya juga gak cuman sekolah aja tapi bagaimana memberikan kegiatan yang berguna juga buat anak-anaknya gitu. Ada jadi tantangan tersendiri gak? Atau gimana nih dari, kan kita tahu Rans Entertainment kan, berarti kan industri entertainment nih, terus sekarang juga ada playground. Kayak gimana toh untuk bisa mengelola dan sebagainya? Apakah ada kerjasama juga? Ya memang kita lagi menjajaki beberapa mitra lah gitu ya, strategic partner untuk si Cipung Land ini sendiri yang kita percaya kayaknya dia memang udah ahlinya lah gitu. Kita tahu juga lah kapasitas kita sebagai perusahaan bisa sampai di mana. That's why kita juga ya pasti cari peluang itu penting gitu untuk memastikan ya memang dana publik ini tuh digunakan dengan baik dan benar gitu. Tapi masih rahasia nih ya. Rahasia dong. Siapa akan menjadi mitranya. Rahasia tapi lagi menjajaki. Iya, ya lagi on progress ya. On progress ya. Nah untuk AI, jadi Rans ini akan menggunakan AI itu untuk apa aja? Implementasinya ya, jadi memang kita akan mengakuisisi ya satu perusahaan AI yang pastinya satu buat mengenhance pekerjaan kita gitu kan di sosial media. Kita butuh untuk mempercepat, untuk riset, jadi memang untuk efisiensinya juga gitu, tapi tidak menghilangkan kreativitas. Kreativitas tetap menurut aku tidak bisa digantikan oleh manusia, tidak bisa digantikan oleh AI untuk kreativitas gitu, itu tetap, tapi bagaimana ini bisa menambahkan value terhadap pekerjaan kita gitu. Dan pastinya kedepannya ini akan menjadi suatu produk AI yang kita siapkan untuk masyarakat juga pastinya. Kan ada juga kekhawatiran nih AI kayak akan mengganggu atau menggantikan kreativitas manusia. Enggak lah. Kak Gigi ngelihatnya gimana? Enggak, justru aku bilang AI itu nggak bisa menggantikan manusia, tapi menambahkan mempercepat udah pasti, menambahkan value dari manusia tersebut gitu. Jadi gimana caranya kita menjadi suatu kesatuan gitu, nggak bisa dipisahin juga gitu. Ya udah dikerjain AI, nggak bisa dikerjain manusia gitu. Banyak juga hal yang
ya hanya manusia yang bisa menurut aku ya. Oke, makanya ini AI ini akan jadi salah satu plan Iya. buat Rans Iya. ke depannya juga gitu ya. Dari semuanya nih strategi mana sih yang lagi akan diprioritaskan Kak? Dari semua project-project itu atau semuanya lagi di jalan bareng kan? Yang pasti yang sesuai prospektus ya gitu, sesuai prospektus itu yang akan kita fokus jalankan, kita cek semuanya gitu. Itu sih jadi fokusnya itu memang bagaimana si semua lini bisnis ini bisa berkembang dengan baik dan benar sesuai prospektus, sesuai dengan tata kelola yang baik. Oke, jadi tadi yang dari IP, event, terus AI dan apa namanya taman bermain Iya, iya. itu yang memang lagi dijalankan Betul. semua bersamaan ini. Plus pastinya kan didukung juga oleh konten gitu. Sekarang ya konten-konten kita kan masih terus lah gitu. Konten-konten tuh masih terus berlangsung, bagaimana caranya juga ini mengintegrasi antara konten bisa, yaitu konten to commerce, bagaimana cara dari konten ini bisa berubah menjadi penjualan dan juga revenue yang baik gitu. Makeup juga ada gak sih Kak? Iya. Kosmetik ya? Nah kita memang udah ada sebelumnya tuh untuk dari tahun 2023 kalau nggak salah ya. 2023 kita memang ada Wonder Mist dan juga Far. Jadi ini satu brand beauty, yang satu lagi memang buat lebih ke cowok lah gitu. Jadi kita punya 2 brand ini dan memang salah satu use of proceeds-nya itu kan satu lagi buat akuisisi Slavina. Jadi ini memang salah satu body care yang kita percaya juga ya berjalan seiringan dengan DNA kita gitu, adalah dari IP menjadi produk gitu. Oke, tapi Kak sekarang banyak banget nih Betul. produk kosmetik ya di mana-mana. Kayaknya tuh kosmetik lokal tuh saking banyaknya mungkin juga ada titik jenuhnya gitu. betul. Perang harga di mana-mana. Gimana tuh untuk bisa survive? Salah satu pembeda kita yaitu dia dari IP, dari aku. Ini kalau ini ceritanya, kalau Cipunglen kan dari anak aku yang kedua. Ini dari aku, bagaimana aku mentranslate dari persona aku gitu, influencer aku menjadi produk yang consumer produk gitu, yaitu Slavina gitu. Bagaimana mentranslate dari apa yang aku suka menjadi influence terhadap masyarakat, dan juga bagaimana itu menjadi produk. Itu sih yang menurut aku jadi pembeda. Nggak semua, sekarang udah ada beberapa sih gitu ya yang menjalankan apa yang aku jalankan gitu, maksudnya di beauty. Cuman belum banyak sih menurut aku yang punya apa ya, sosoknya gitu. Oke, dan itu menjadi uniqueness dari brand Buat ini. kita sih gitu. Tapi kalau ngomongin sosok sebenarnya si Malakama juga gak sih Kak? Akhirnya. Oh betul. Maksudnya itu juga akhirnya menjadi suatu apa ya, ya yang dipertanyakan juga gitu. Antara kalau kita ngomongin Rans, ini kan udah terikat banget nih Iya. sama sosok Nagita dan juga Raffi Ahmad gitu. Gimana nih Kak, apa ya, apakah ini bisa menjadi suatu kendala juga ke depannya atau gimana? Itu juga yang sudah kita cantumkan sebenarnya di resiko di prospektus, bahwa ketergantungan terhadap figur kami gitu. Tapi balik lagi, itu dia yang kita percaya yang bisa kita lakukan adalah bagaimana membangun IP, bagaimana memisahkan figur ini dengan IP-nya yang perusahaannya gitu, IP milik perusahaan gitu. Bagaimana memisahkan antara ya let's say itu tadi kalau beauty, aku sebagai ya let's say content creator atau yang orang yang ada influence di depan kamera gitu ya, dengan produknya yang diharapkan ke depannya, walaupun kita sudah tidak populer lagi gitu, mungkin influence berkurang, tapi produknya itu akan terus dipercaya gitu, karena kita udah bangun trustnya dari awal bareng-bareng gitu, bersama figurnya. Kedepannya pengennya produknya ini bisa jalan sendiri. Ya. Gitu. Kan mungkin ada momen dimana karena kita akan pensiun gak sih suatu hari nanti, gak tahu ya. Kayaknya kalau di perusahaan ini kayaknya nggak bisa. Nggak bisa Ya itu ya? dia, itu menurut aku tuh apa ya, perusahaan ini aku dan Raffi. Tapi di lain sisi juga kita pengen orang juga melihat perusahaan ini tuh bisa jalan juga gitu, tanpa influence kita gitu. Maksudnya ini suatu institusi yang bisa berjalan juga kok, nggak melulu soal kita berdua gitu. Walaupun pada kenyataannya
ya kerja kita tetap ada di sini gitu, nggak akan bisa kemana-mana, ini akan jadi satu kesatuan. Ya, Gimana ya ngomongnya gitulah, bersama tapi ya bersama. Ya, kalau nggak salah aku juga kutip Kak Gigi pernah speech di momen IPO kemarin kan bilangnya bahwa perusahaan publik harus dinilai dari fundamentalnya, bukan hanya Betul. popularitas Betul. pendirinya gitu kan. Dan itu juga mungkin yang retail juga atau investor juga pengen tahu nih apa berarti strateginya. Jadi strategi tadi memupuk IP dari sekarang atau Bukan dari gimana? sekarang, dari kemarin-kemarin. Itu Oke. secara sadar gitu memang kita lakukan gitu, bahwa ya itu dia dari 2021 tuh kita berpikir kita nggak bisa melulu soal konten gitu, nggak bisa terus bergantung sama viewers, nggak bisa tergantung terus sama kayak ya konten-konten ini gitu ke depannya. Likes itu cuman sebagai pembuka, tapi bagaimana kita mentranslate ini, mengubah ini, men-shift ini menjadi sesuatu yang lebih sustain, yaitu IP itu jadi apa? Jadi produk. Dari trust jadi IP, jadi produk gitu. Jadi ini satu satu putaran ekosistem yang menurut kami ini yang konkret tuh ini gitu. Gimana caranya ya kayak gini gitu yang kita jalankan sekarang. Tapi emang gak kepikiran pengen pensiun Kak? Apa bersama AA gitu? Kayak Gigi dan AA Bukan gitu. pensiun kali ya sebenarnya, cuman mungkin bisa lebih santai sih iya. Cuman aku rasa kayaknya sepi ya kayaknya. Oh gitu. Kalau pensiun ya aku apalagi melihat suamiku ya gitu, kayaknya dia emang nggak bisa diem dan Emang harus kerja terus emang gitu harus ya? kerja. Aku juga memang dari kecil tuh di build, maksudnya ada di dunia yang ada di sekitaran yang semua orang tuh kerja, bahkan ibuku sendiri kerja di rumah gitu. Jadi aku nggak pernah kepikiran untuk jauh-jauh dari apa yang aku kerjakan gitu. Makanya aku bisa bilang kerjaan dan keluarga aku tuh bisa berjalan insya Allah dengan bareng-bareng. Karena kan kadang suka orang tuh ada bayangan nanti di usia 50 tahun gitu nanti aku pengen hidup slow living misalnya di mana gitu ya. Gak ada pikiran gitu Kak? Apa emang pengen enggak, selalu cita-cita di ya. Jakarta aja terus gitu? Cita-cita ini cita-cita aku ya, ini aku udah lumayan sering ngomong. Jadi ya aku sih pengennya juga nanti mungkin di umur yang gak tahu berapa, mungkin anak-anak aku nanti kuliah, aku bisa nemenin mereka misalnya kuliah di mana gitu. Walaupun aku mungkin nemenin mereka kuliah nggak ngapa-ngapain, aku tuh pengen jadi instruktur olahraga. Itu beda lebih ke cerita situ lagi ya, itu tuh beda cerita lagi ya gitu, maksudnya ya itu menggambarkan bahwa mau aku juga kerja sibuk atau enggak, tetap aku pasti akan cari kegiatan anyway gitu. Iya. Dan ada ya langkah-langkah mitigasi, balik lagi tadi kan kita selalu khawatir tentang sosok itu kan. Jadi langkah-langkah mitigasi itu sudah dipersiapkan Ya. jauh sebelum IPO ini Ya. gitu ya. Dan fokus ke fundamental. Betul, apalagi memang ya setelah IPO ini, dari sebelum IPO juga kita sudah mulai bersiap, nggak cuman dari segi kreativitasnya gitu, bagaimana mengubah si IP ini menjadi produk gitu, menjadi barang yang lebih konkret gitu. Tapi juga di sisi tata kelolanya juga sudah kita persiapkan gitu, dari legalnya, itu semuanya sudah dipersiapkan untuk di perusahaan supaya kedepannya apapun nanti ini figur-figur ini tetap bisa jalan gitu secara perusahaan. Ya, jadi bisa terpisah lah ya antara Betul. ya kehidupan personal dan bagaimana fundamental perusahaannya ini ya. Terus kira-kira apa sih Kak yang bisa disampaikan ke investor, indikator apa yang bisa memastikan bahwa ini semuanya sesuai strategi yang dijalankan itu sudah terlaksana gitu, sesuai dengan alurnya. Ya. Ada gak sih indikator yang bisa disampaikan Indikatornya ke pasti lampu investor? hijau ya. Bahwa memang ya satu itu pasti kan indikator keuangan. Bagaimana ini bisa menghasilkan profit di semua lini bisnis ya. Aku pengennya tuh, karena ini dalam fase menurut aku pengembangan akselerasi yang luar biasa karena IPO ini gitu ya. Jadi aku pengennya nanti semuanya kita bisa melihat bahwa semua lini bisnis ini dari IP-nya, dari produknya, dari eventnya, semuanya ini bisa berkembang dengan baik gitu. Yang menghasilkan pastinya hijau gitu, lampunya hijau. Itu sih gitu. Jadi nggak bisa dipilih indikator yang mana, tapi bagaimana ini menjadi satu kesatuan gitu. Ada beberapa, sekarang kan sebenarnya
ini menjadi tantangan kita semua ya, baik tantangan global dari ketidakpastian ekonomi global, terus kondisi ekonomi makro juga gitu kan. Itu jadi bahan pertimbangan juga nggak sih Kak untuk ngatur strategi di internal perusahaan? Ya pastilah gitu. Makanya kenapa kita juga setiap minggu, setiap bulan juga pasti ada update gitu. Apalagi dunia, ya kita masih bersinggungan lah dunia di sosial media, di dunia entertainment ini kan ya riskan dengan hal-hal kayak gitu. Ada berita ini sedikit pasti ada gejolaknya gitu. Itu pasti adjust tuh pasti ada sih gitu. Jadi strategi utamanya adalah tetap adaptif gitu maksudnya? Ya pasti tapi Dengan situasi tetap yang di ada. koridor ya, di koridor tata usaha yang baik dan benar gitu. Oke. Udah mulai mikirin tentang dividen gak sih Kak? Pastilah, itu tuh siapa sih, aku juga mau lah gitu kan ibaratnya. Tapi fokus kita sih apalagi di tahun-tahun pertama ini habis IPO ya bagaimana ini berkembang sesuai dengan prospektus udah pasti gitu. Jangan sampai juga kita mau ngomongin dividen dulu terus tata kelola keuangan juga jadinya berantakan, akhirnya di kedepannya juga nggak bisa sustain. Itulah banyak untuk ngomongin dividen tuh banyak kayak pertimbangannya dan aku juga nggak bisa ngomong sekarang. Kita semuanya pasti mau itu pasti akan jadi suatu nilai tambah yang baik buat aku pribadi pastinya dan juga buat semualah semua shareholder. Tapi ya itu dia, buat aku fokusnya tetap pada pengembangan dulu gitu. Bagaimana ini supaya bisa sustainnya lebih panjang lagi. Jangan sampai cuman sebentar sekarang bagi-bagi dividen, terus nanti gimana ke depannya. Gitu. Tapi ada target intinya? Ada Target pasti ada, cuman pasti aku gak bisa bilang ya. Oke. Akan Ya itu dia di-share lah nanti. targetnya bagaimana ini berjalan dengan baik dulu sih menurut. Yang penting nanti kita mau ada aku. ekspansi dulu ya dan Betul. semua terlaksana. Betul. Dari Kak Gigi setelah IPO ini, banyak dengar rumor-rumor digital gak sih yang mengganggu? Ya alhamdulillah sebenarnya nggak sekarang aja dari dulu ya. Dari selalu dulu ada, ya? ada aja. Tapi mungkin sekarang ya karena ini udah jadi perusahaan publik dan sebelum jadi perusahaan publik belum lagi juga ya apapun sekarang Raffi ada di mana di pemerintahan gitu pasti. Iya anginnya tambah ya alhamdulillah tambah kencang. Gimana Kak? Lebih ke sabar-sabar aja gitu kuncinya? Kuncinya itu kalau aku pribadi sebenarnya nggak banyak baca. Oh iya. Aku selalu memprotek diri aku sendiri dengan tidak baca, nggak pengen tahu gitu soal apa yang ya spekulasi apapun berita yang baik maupun benar karena buat aku pujian berita baik juga itu bikin kita juga jadinya terbang kan gitu. Dan yang nggak baik itu belum tentu semuanya juga benar, bisa jadi juga salah semua dan malah mengganggu kegiatan sehari-hari. Jadi aku memilih untuk Udahlah gitu. ya bukan udahlah sih tapi aku dengar sama manusia yang hadir gitu. Di rumor digital yang beredar adalah tentang aliran atau asal usul dana nih ya, asal usul dana. Itu gimana tanggapannya? Karena beberapa bilang ada tentang money laundry. Nah, lo gimana tuh Kak? Bingung ya. Pasti ada yang bilang juga kalau orang berbuat salah juga kan gak akan ada yang ngaku gitu kan. Tapi gak ngomong juga, tidak meng-counter juga lama-lama juga menjadi suatu blunder yang menurut aku jadinya berkepanjangan. Terutama setelah kita menjadi perusahaan publik. Mungkin dulu ini suatu hal yang gak pernah kita mau bahas. Maksudnya kita gak pernah klarifikasi, gak even kita singgung gitu. Maksudnya kita jadikan angin lalu. Tapi kayaknya setelah kita IPO ini justru ini suatu hal yang penting gitu untuk di highlight bahwa proses IPO ini tuh sudah melalui banyak hal. Bukan hal mudah ya, hal sulit, hal yang tidak gampang. Di review, di audit berulang kali, berlayer-layer, bagaimana dan beberapa pihak ya, jadi nggak cuma satu pihak. Kita ada OJK, ada bursa, ada eksternal juga. Bukan hal yang mudah. Pun akhirnya bisa terlihat jelas di prospektus gitu. Apa yang kita dapetin setiap tahunnya, berapa sih gitu. Itu terlihat jelas. Dari mana sumber dananya.
Dan itu sudah dilegitimasi oleh pihak-pihak yang bersangkutan gitu. Jadi semua kontrak-kontrak kerja kita itu udah direview. Beribu-ribu halaman. Semoga itu sedikit banyak bisa menjawab menurut aku. Dan satu lagi sih yang mungkin kurang di highlight gitu, bahwa 2021 itu kita mendapatkan investasi dari IEG, di mana aku dan Raffi sebagai individu pribadi mendapatkan kompensasi dari penjualan saham tersebut yang Masya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah gitu pada waktu itu. Itu sih yang kayaknya yang gak ter-highlight gitu, kenapa bisa sampai sekarang gitu, bagaimana ya itu aliran-aliran dananya yang dipertanyakan, bahwa ada lagi juga yang berspekulasi bisnisnya banyak gitu, padahal bisnisnya Tutup banyak semua. yang tutup gitu. Itu buat kita itu adalah salah satu, itu juga udah kita state kok, bahwa memang bagaimana di 2025 kita turun penghasilan karena memang kita menutup beberapa lini bisnis kita, karena kita percaya itu tidak sesuai dengan perusahaan, jalannya perusahaan tidak sesuai dengan DNA perusahaan. Banyak yang akhirnya harus kita korbankan. Itu menurut kita sih pembelajaran gitu, bukan berarti ada sesuatu di balik banyaknya bisnis tersebut gitu menurut kita. Karena awalnya kita punya semangat tuh, aku dan Raffi punya semangat, banyak keran, banyak ya diversifikasi itu tuh adalah suatu hal yang baik. Tapi ternyata kan kita seperjalanan ini kita kan harus lebih mengerucut lagi mana yang memang bisa dieksekusi, mana yang visible, mana yang enggak gitu. Iya, gara-gara ngomong penutupan, iya sih beberapa orang menganggap itu jadi suatu kegagalan gitu. Iya. Tapi sebenarnya itu adalah proses penyelamatan dan juga Iya, pembelajaran gitu iya, sebenarnya. betul. Banget. Menurut aku tuh gak ada yang sia-sia. Memang mungkin ada yang harus di let go. Memang karena di let go itu kan gak semua di let go itu melulu soal gagal. Tapi bagaimana kita memfokuskan energi kita. Karena energi kita cuma 100%. Bagaimana kita membagi kepada energi, mencurahkan energi yang lebih besar untuk sesuatu yang lebih berkelanjutan. Itu sih menurut aku. Oke, jadi itu lebih kayak ke keputusan bisnis Iya, aja iya, ya, biar bisa iya. berkelanjutan Betul. tadi itu. Ya tadi dengan proses seleksi yang panjang tadi itu kan sebenarnya juga sudah bisa mematahkan lah ya tentang isu tersebut. Tapi akhirnya dengan proses atau seleksi yang panjang di institusi keuangan besar itu memberikan dampak apa sih terhadap cara laporan keuangan atau transparansi perusahaan ini? Luar biasa ya. Ibaratnya tuh dulu tuh waktu di garasi itu kayak warung. kayak warung, ibarat ya aku daripada misalnya kadang-kadang ya karena uang itu ada di perusahaan, ya suka-suka aku tolong beliin ini, tolong beliin itu. Jadi shiftnya tuh dari warung style terus sampai akhirnya waktu IEG masuk aja itu udah bergejolaknya tuh udah gak cuma di aku tapi di seluruh jajaran karyawan. Semuanya itu bagaimana SOP-nya berubah. Semuanya berubah. Tapi jadi sebenarnya aku tuh agak dengan kehadiran IEG di 2021 tuh ya sangat amat bersyukur gitu. Jadi ke IPO ini tuh gak jauh banget gitu. Itu sih sekarang ya pastinya jauh lebih transparan, jauh lebih terukur. Karena semua proyek itu kan harus diukur, harus divalidasi dulu, ada komitinya. Prosesnya lebih panjang lah sekarang. Tapi menurut aku ini adalah bentuk tanggung jawab karena ini kan amanah ya. Uangnya bukan uang aku lagi, bukan uang kita lagi, cuman uang banyak orang. Itulah yang jadi merasa aku puk bisa yuk. Ya tentunya itu jadi apa ya, dampaknya ya jadi lebih baik lagi juga untuk proses ke depannya. Cuman pas lagi setelah IPO juga ada kritik yang bilang valuasinya ini termasuk yang premium ya. Valuasi IPO orang sih dinilai cukup premium. Apa sih, ada gak Kak Gigi yang pengen disampaikan kepada investor yang mungkin menilai tentang valuasi premium itu? Ya itu valuasi itu relatif ya. Tapi yang kita lakukan ini valuasinya ini kan ya relatif iya. Tapi kita juga kan keluar angka itu tuh kan gak asbun ya. Semuanya itu kan sudah dihitung. Sudah ada standarnya. Udah dihitung dengan standar ini, standar itu. Dan itu juga disetujui dengan beberapa pihak yang legit menurut aku. Itu satu hal. Yang kedua,
banyak juga kayaknya yang melihat kita ini masih melulu soal konten, soal viewers, soal followers, subscribers gitu. Apa yang bahkan maksudnya aku itu terdengar langsung di kuping aku sendiri gitu. Beberapa orang gitu emang masa cuman bikin konten gitu dong bisa valuasinya segitu gitu tuh, itu nyampe lah di kuping aku. Tapi mungkin banyak yang orang belum sadar dan belum melihat, ya itu dia tadi bagaimana kita mentransformasi dari konten, dari popularitas sebagai gerbang masuknya menjadi sebuah IP, menjadi sebuah konten, konten IP menjadi produk, menjadi event yang berkelanjutan gitu ya. Di saat memang sekarang kan setelah IPO saham Rans itu sangat fluktuatif ya, naik turun. Gimana menurut Kak Gigi dan pesannya nih buat para investor yang melihat itu saham Ransnya mungkin wah kok naik turun banget nih, mungkin ada keraguan gitu di benak para investor. Ya tak kenal maka tak sayang gitu. Aku pengennya masyarakat gitu pada umumnya shareholder atau yang tertarik sama kita ini melihat kita tuh bukan sebagai figur, tapi bagaimana perusahaan ini bisa berjalan dengan lini-lini bisnisnya gitu. Bisa dilihat nanti bagaimana perusahaan ini bisa menghasilkan lebih banyak produk-produknya jalan, bagaimana event-eventnya juga tambah banyak gitu, yang akan berlanjut nih banyak banget gitu yang sudah di proyeksi kita gitu. Dari situ harusnya bisa melihat sih bagaimana perusahaan ini bisa berjalan dengan baik dan benar. Insya Allah. Amin. Doain ya Rabbal Alamin. Oke, sukses untuk Kak Gigi. Thank sukses you. juga untuk Mas. Sehat-sehat terus Kak Gigi. Sehat-sehat terus juga. Dan demikian, Cuan ya, yang pasti salam cuan-cuan ya. Cuan. Demikian Cuan Ramis kali ini. Sampai ketemu di topik lainnya. Sampai jumpa.